Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pewarisan menurut undang-undang, dan kita sudah sampai pada pembahasan bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, pertama kita akan berbicara mengenai hak-hak ahli waris. Berbicara mengenai hak ahli waris dapat kita bedakan menjadi dua. Pertama, yang namanya hak yang sifatnya umum, dan yang kedua, hak yang sifatnya khusus. Hak yang sifatnya umum, yang pertama yang kita sebut dengan istilah hak berpikir. Hak berpikir. Yang kedua, hak untuk menerima warisan secara murni. Yang ketiga, hak menerima warisan secara beneficier. Dan yang keempat, menolak warisan. Hak umum ahli waris. Seorang ahli waris yang menerima harta warisan pada prinsipnya dia mempunyai dua hak, yaitu menerima atau menolak warisan. Menerima warisan nanti dibedakan menjadi dua: menerima warisan secara murni atau menerima warisan secara beneficier, atau menerima warisan secara bersyarat, atau disebut juga menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan budel. Namun demikian, untuk menentukan sikap apakah dia akan menerima atau menolak suatu warisan seringkali tidak mudah bagi seorang ahli waris. Oleh karena itu, seorang ahli waris diberi kesempatan untuk berpikir. Inilah yang dimaksud dengan hak untuk berpikir. Nanti kita bicarakan secara khusus mengenai hak untuk hak-hak umum ahli waris ini dalam bahasan selanjutnya. Sekarang kita bicarakan dulu mengenai hak yang sifatnya khusus. Hak yang sifatnya khusus kita sebutkan ada dua. Pertama, yang namanya hak saisin yang diatur dalam pasal 833, dan hak hereditatis petitio yang diatur dalam pasal 834. Dalam pasal 833 disebutkan pada ayat 1, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal. Dari ketentuan pasal 833 ayat 1 bahwa seorang ahli waris ini memperoleh hak milik atas harta warisan. Seorang ahli waris menjadi pemilik harta warisan itu terjadi seketika sejak matinya pewaris. Peralihan hak milik dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis seketika dengan meninggalnya seorang pewaris. Jadi dalam pewarisan tidak ada yang namanya penyerahan harta warisan, tapi peralihan hak ini terjadi seketika. Dengan matinya pewaris, maka hak milik atas harta warisan berpindah kepada para ahli waris. Kapan proses peralihan terjadi? Sejak saat matinya pewaris. Bagaimana kalau ahli warisnya lebih dari satu atau ahli warisnya banyak? Di situ terjadi yang namanya kepemilikan bersama atau mede eigendom. Harta warisan itu menjadi milik bersama para ahli waris. Apabila kemudian dilakukan pembagian, barulah harta warisan itu menjadi
harta pribadi setelah dilakukan pembagian warisan. Sebelum warisan dibagi, sebelum diserahkan, itu masih harta bersama di antara para ahli waris. Jadi seorang ahli waris tidak perlu mengajukan tuntutan hukum, tidak perlu menuntut penyerahan untuk menjadi pemilik. Karena sejak saat matinya pewaris, dia sudah menjadi pemilik. Sedangkan pasal 834 yang mengatur mengenai hak hereditatis petitio ini adalah hak tuntut yang dimiliki seorang ahli waris untuk mempertahankan harta warisannya. Dalam pasal 834 ayat 1 disebutkan tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya. Jadi ini hak ahli waris untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak warisnya terhadap penguasaan orang lain atas harta warisan. Terhadap siapa gugatan ini bisa dimajukan? Disebutkan terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama. Nah, ini kata-kata atas dasar hak yang sama artinya adalah sesama ahli waris. Jadi gugatan hereditatis petitio yang pertama dapat ditujukan kepada sesama ahli waris yang menguasai harta warisan. Yang kedua, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta warisan. Yang kedua, gugatan hereditatis petitio dapat ditujukan kepada setiap orang yang menguasai harta warisan tanpa dasar, tanpa alas hak yang sah. Ya, kepada orang yang menguasai harta warisan baik seluruh atau sebagian tanpa alas hak, atau bisa juga alas hak yang palsu. Yang ketiga, seperti pun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Tuntutan ini, tuntutan hereditatis petitio juga dapat ditujukan kepada orang yang tadinya menguasai harta warisan, tapi kemudian melepaskannya, mengalihkannya kepada orang lain secara licik atau secara melawan hukum. Tanpa hak dia melakukan peralihan hak tersebut. Jadi gugatan hereditatis petitio dapat ditujukan kepada tiga pihak sesama ahli waris, orang yang menguasai harta warisan tanpa alas hak, dan orang yang telah melepaskan penguasaan secara melawan hukum. Seorang ahli waris diberi hak tuntut yang mudah atau lebih mudah oleh pembentuk undang-undang untuk mempertahankan hak warisnya. Karena apa? Untuk mengajukan gugatan hereditatis petitio ini, seorang ahli waris hanya cukup membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris. Untuk itu dapat dibuat yang namanya penetapan ahli waris, baik melalui penetapan hakim ataupun melalui akta notaris. Yang kedua, dia dapat membuktikan bahwa kekayaan atau harta yang dituntut adalah merupakan barang-barang warisan, barang yang dulunya dikuasai atau dimiliki oleh pewaris. Pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atas barang itu, dialah yang harus membuktikan asal-usul hartanya. Selanjutnya kita bicarakan mengenai hak berpikir. Hak berpikir yang pertama diatur dalam pasal 1023, bahwa seorang ahli waris yang belum mempunyai kepastian, masih ragu-ragu, belum bisa menentukan sikap apakah dia akan menerima atau menolak warisan, diberikan kesempatan untuk berpikir. Untuk itu dia harus mengajukan hak berpikir, membuat pernyataan untuk menyatakan akan mengajukan hak berpikir di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Dalam pasal 104 dikatakan hak untuk berpikir itu waktunya 4 bulan. Apabila memang diperlukan, dimungkinkan untuk dimohonkan perpanjangan.
Selanjutnya dalam pasal 1025, selama proses berpikir, seorang ahli waris tadi tidak dapat dipaksa untuk mengambil sikap menerima atau menolak warisan. Segala penghukuman terhadap harta warisan harus ditunda, tetapi ahli waris tadi wajib menjaga keutuhan barang warisan. Terus dalam pasal 1029, setelah lewat 4 bulan dari sejak saat berpikir tadi habis, ahli waris tadi wajib atau dapat dipaksa untuk mengambil sikap apakah dia akan menerima atau menolak warisan. Berkaitan dengan masalah penerimaan warisan. Nah, dalam pasal 1044 disebutkan penerimaan warisan dapat dilakukan secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan budel warisan. Seorang ahli waris dapat memilih apakah dia akan menerima warisan secara murni atau menerima warisan dengan hak istimewa atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta warisan atau budel. Dalam pasal 1045 disebutkan tidak ada orang yang dapat dipaksa untuk menerima warisan. Jadi ini merupakan hak seorang ahli waris untuk mengambil sikap. Dalam pasal 1047, penerimaan warisan itu berlaku surut hingga saat terbukanya warisan. Walaupun pernyataan penerimaan dibuat beberapa waktu sesudah matinya pewaris, tetapi berlakunya penerimaan itu sampai saat matinya pewaris atau saat terbukanya warisan. Tadi kita bicarakan bahwa penerimaan warisan dapat dilakukan secara murni atau penerimaan bersyarat atau penerimaan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan budel. Yang dimaksud dengan penerimaan bersyarat atau penerimaan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan budel atau disebut juga penerimaan secara beneficiar. Untuk mengajukan hak tersebut harus dilakukan dengan membuat pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri. Seorang ahli waris yang menerima warisan secara bersyarat dalam pasal 10232 dikatakan akan menimbulkan akibat bahwa ahli waris tadi tidak wajib membayar hutang warisan melebihi aktiva warisan yang ada. Sekali lagi, akibat hukum penerimaan warisan secara beneficiar, seorang ahli waris tidak wajib membayar hutang warisan melebihi aktiva warisan yang ada. Jadi, tanggung jawab ahli waris atas hutang-hutang warisan hanya sebatas aktiva warisan yang ada. Yang kedua, tidak terjadi percampuran harta antara harta warisan dengan harta pribadi ahli waris. Oleh karena itu, harta pribadi ahli waris tidak turut dipertanggungjawabkan terhadap hutang-hutang warisan. Dalam pasal 1033, ahli waris tadi wajib mengurus harta warisan. Ya, selama proses pengurusan harta warisan, dia wajib mengelola harta warisan. Selanjutnya dalam pasal 1036, setelah 3 bulan proses pencatatan harta warisan tadi, ahli waris wajib memberikan pertanggungjawaban kepada para kreditur dan para penerima hibah. Wajib memanggil mereka melalui surat kabar dan seterusnya, atau melalui media-media komunikasi yang ada. Setelah 3 bulan melakukan perhitungan, wajib memberikan pertanggungjawaban dan memanggil para kreditur dan para penerima hibah wasiat.
Sekarang kita bicarakan mengenai penerimaan murni. Apa yang dimaksud menerima murni? Menerima murni artinya menerima warisan apa adanya, meliputi aktiva dan pasifa. Penerimaan murni ini dapat dilakukan dengan tegas ataupun dengan diam-diam. Dikatakan menerima secara tegas, ini bisa dilakukan dengan membuat akta otentik, membuat pernyataan melalui akta otentik, ataupun membuat pernyataan melalui akta di bawah tangan. Jadi ada pernyataan penerimaan secara tertulis, ataupun dia melakukan tindakan-tindakan yang tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, atau melakukan tindakan-tindakan kepemilikan, misalkan mengambil sebagian harta untuk menjadi miliknya atau menjual harta sebagian harta warisan itu. Inilah tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa dia melakukan tindakan kepemilikan atas harta warisan. Maka tindakan-tindakan itu menjadikan dia dianggap sebagai menerima warisan secara diam-diam. Akibat hukum terjadinya penerimaan secara murni adalah terjadinya percampuran harta antara harta warisan dengan harta pribadi ahli waris. Oleh karena itu, ahli waris yang menerima warisan secara murni bertanggung jawab penuh terhadap hutang-hutang warisan, tidak hanya dengan harta warisan yang ada, tapi juga meliputi dengan harta pribadi ahli waris. Dalam pasal 1055, penerimaan warisan ini ada batas daluarsanya, yaitu 30 tahun. Lalu dalam pasal 1056 disebutkan, ahli waris yang telah menolak warisan masih dapat menyatakan menerima. Tentunya juga didasarkan pada nanti kondisi harta warisan. Yang terakhir, hak ahli waris yaitu mengenai hak menolak warisan. Dalam pasal 1057 disebutkan, untuk menolak warisan harus membuat pernyataan tegas di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Lalu pasal 1058, ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, jadi dikecualikan dan tidak berhak menjadi ahli waris. Selanjutnya dalam pasal 1060, ahli waris yang menolak warisan tidak dapat digantikan tempatnya karena dia masih hidup, dan pergantian tempat hanya dimungkinkan apabila orang yang akan digantikan tempatnya telah mati lebih dulu dari pewaris. Dalam pasal 1061 diatur mengenai aksio pauliana bagi seorang kreditur warisan. Di sana ditentukan bahwa seorang kreditur yang merasa dirugikan dengan penolakan warisan yang dilakukan oleh seorang ahli waris dapat memohon kepada hakim agar dia dikuasakan untuk menerima warisan itu sejumlah hak tagihannya kepada harta warisan. Ini yang namanya aksio pauliananya seorang kreditur. Jadi penolakan warisan yang merugikan kreditur dapat dimohonkan untuk dilakukan pembatalan sebesar tagihan seorang kreditur. Sekarang kita bicarakan mengenai cara mewaris. Yang dimaksud cara mewaris ini adalah bagaimana kedudukan para ahli waris di dalam berbagi harta warisan. Dalam pewarisan undang-undang dikenal dua cara mewaris. Yang pertama yang dinamakan mewaris karena kedudukan sendiri, with eigen hoofde, dan yang kedua mewaris karena penggantian tempat atau yang dikenal dengan istilah wisplatsvervulling. Mewaris karena kedudukan sendiri. Yang dinamakan mewaris karena kedudukan sendiri adalah bahwa seseorang terpanggil menjadi ahli waris karena haknya sendiri, bukan karena menggantikan orang lain. Dia menjadi ahli waris karena kualitasnya sendiri.
Sedangkan orang yang mewaris karena penggantian tempat, bahwa sesungguhnya dalam peristiwa itu orang lain yang terpanggil menjadi ahli waris, tetapi orang itu telah mati lebih dulu dari pewarisnya, sehingga digantikan tempat oleh keturunannya yang sah. Inilah yang dinamakan mewaris karena penggantian tempat. Dengan penggantian tempat ditentukan dalam pasal 841 bahwa ahli waris pengganti bertindak dalam hak dan dalam derajat orang yang digantikan tempatnya. Jadi ahli waris pengganti tadi bertindak sebatas dalam hak dan derajat orang yang digantikan tempatnya. Haknya sebesar orang yang digantikan tempatnya, dan derajatnya naik menjadi menduduki posisi derajat orang yang digantikan tempatnya. Yang akibat penerimaan warisan secara penggantian tempat. Selanjutnya, syarat untuk terjadinya penggantian tempat ada 3 syarat. Yang pertama, orang yang akan digantikan tempatnya haruslah telah mati lebih dulu dari pewaris. Penggantian tempat hanya dimungkinkan kalau orang yang akan digantikan tempatnya telah mati lebih dulu dari pewaris. Orang yang masih hidup tidak dapat digantikan tempatnya. Jadi kalau ada ahli waris yang menolak warisan atau tidak patut mewaris dan dia masih hidup, maka dia tidak dapat digantikan tempatnya. Keturunan dari ahli waris yang menolak warisan atau tidak patut mewaris tadi tidak bisa bertindak sebagai ahli waris pengganti. Dia hanya dapat bertindak mewaris berdasarkan kedudukan sendiri. Yang kedua, ahli waris pengganti haruslah keturunan sah dari orang yang digantikan tempatnya. Ini kalau kita baca pasal-pasal yang mengatur tentang penggantian tempat, pasal 842, 844, dan 845, semuanya yang berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti adalah keturunan sah dari orang yang digantikan tempatnya. Dari ketentuan itu menunjukkan bahwa para keturunan luar kawin atau para anak-anak luar kawin tidak dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti. Syarat yang ketiga, bahwa ahli waris pengganti juga harus orang yang memenuhi syarat menjadi ahli waris. Jadi pada pembahasan awal sudah kita bahas mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris. Begitupun ahli waris yang akan bertindak sebagai waris pengganti juga harus memenuhi syarat menjadi ahli waris. Sekarang kita bicarakan mengenai bentuk-bentuk penggantian tempat. Dalam KUH Perdata disebutkan ada 3 bentuk penggantian tempat. Yang pertama yang diatur dalam pasal 842, yaitu penggantian tempat di antara keturunan anak. Kalau ada orang pewaris meninggal dunia meninggalkan anak-anak, sedangkan salah satu anak telah mati lebih dulu dari pewarisnya, maka keturunan anak tadi, para cucunya pewaris, dapat menggantikan tempat anak yang telah mati lebih dulu tadi untuk menerima warisan dari harta warisan kakeknya, ya. Ini mewarisan karena penggantian tempat. Dia, cucu tadi, mewaris bersama para anak-anaknya pewaris. Penggantian tempat bentuk yang pertama di antara keturunan anak dikatakan berlangsung terus, tidak ada akhirnya, sampai derajat keberapapun dimungkinkan penggantian tempat di antara keturunan anak. Ini kalau ada seorang anak yang mestinya menjadi ahli waris, ternyata telah mati lebih dulu dari pewarisnya, dapat digantikan oleh keturunannya yang sah. Yang kedua, penggantian tempat di antara keturunan saudara. Kalau ada saudara kok meninggal dunia lebih dulu dari pewarisnya, maka
hak-haknya dapat digantikan oleh keturunannya yang sah. Penggantian tempat bentuk yang kedua di antara keturunan saudara pewaris ini dibatasi hanya sampai derajat 6, ya. Berarti derajat 7 sudah tidak berhak mewaris. Yang ketiga, penggantian tempat di antara keturunan paman dan bibi atau pewaris di antara ahli waris golongan 4. Kalau ada seorang paman yang mestinya menjadi ahli waris meninggal dunia lebih dulu dari pewarisnya, hak-haknya dapat digantikan oleh keturunannya yang sah. Penggantian tempat bentuk yang ketiga ini berbeda dengan penggantian tempat bentuk yang pertama dan yang kedua. Ya, ada di sana dalam pasal 845 ini merupakan bentuk penggantian tempat yang khusus. Disebutkan dalam pasal 845, pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan. Ialah dalam hal bila mana di samping keponakan yang bertalian keluarga saudara terdekat dengan si meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dahulu. Jadi di sini dalam pewarisan golongan penggantian tempat golongan 4 ini, yang bentuk yang ketiga, ini dapat kita simpulkan dari ketentuan pasal 845, pada prinsipnya sebetulnya tidak antara ahli waris golongan 4 ini tidak ada penggantian tempat, atau bisa juga kita katakan ada penggantian tempat dalam bentuk yang bersyarat. Apabila syarat ketentuan pasal 845 terpenuhi. Apa syaratnya? Di sini dikatakan apabila mana di samping keponakan yang bertalian keluarga saudara terdekat dengan si meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki atau perempuan darinya. Jadi dalam pewarisan penggantian tempat bentuk yang ketiga ini, yang pertama dilihat dulu keluarga saudara terdekat dengan pewaris yang berhak mewaris itu siapa. Sekali lagi harus dicari keluarga saudara terdekat di antara ahli waris golongan 4 ini yang berhak mewaris siapa, lalu yang dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti hanyalah saudaranya, keluarga saudara terdekat yang berhak mewaris tadi. Kata saudara harus diartikan secara sempit, yaitu saudara seayah, saudara seibu, atau saudara seayah dan saudara seibu. Bukan dalam pengertian saudara dalam arti hubungan kekeluargaan yang lebih jauh lagi, ya. Jadi kata saudara harus diartikan secara sempit. Saudara itu merupakan keturunan saudara seayah atau saudara seibu, saudara kandung ataupun saudara tiri. Selain mereka tidak berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti. Jadi harus merupakan keturunan saudara dari orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris yang berhak mewaris. Selanjutnya kita bicarakan mengenai prinsip-prinsip pewarisan menurut undang-undang. Yang pertama, bahwa ahli waris undang-undang terdiri dari keluarga saudara, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama, janda atau dudanya pewaris. Jadi hanya ada dua alas hak seseorang menjadi ahli waris dalam pewarisan undang-undang, karena dia mempunyai hubungan darah. Yang kedua, mempunyai hubungan perkawinan, yaitu berkedudukan sebagai istri atau suami pewaris. Pewarisan di antara keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri didasarkan pada prinsip golongan ahli waris. Istilah golongan sebetulnya tidak disebutkan atau tidak ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam KUH Perdata hanya menyebutkan kelompok-kelompok ahli waris berdasarkan urutan hak mewaris.
Nah, untuk memudahkan penyebutan kelompok-kelompok itu, dalam doktrin, dalam literatur disebut dengan istilah golongan ahli waris. Maka kita temukan ada 4 golongan ahli waris: golongan 1, ahli waris golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Selain mendasarkan pada prinsip golongan ahli waris, yang kedua, pembagian warisan di antara mereka juga didasarkan pada prinsip hubungan perderajatan. Antara golongan dan hubungan perderajatan, yang pertama diterapkan adalah golongannya. Setelah para keluarga sedarah diseleksi berdasarkan golongan ahli waris, kemudian di dalam golongan itu diseleksi lagi berdasarkan hubungan perderajatan. Yang namanya hubungan perderajatan adalah hubungan yang menunjukkan jauh dekatnya hubungan kekeluargaan di antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Dalam hal ini adalah antara pewaris dengan para ahli warisnya. Hubungan perderajatan dihitung berdasarkan jumlah kelahiran, dan tiap kelahiran dinamakan derajat. Satu kelahiran, satu derajat. Sebagai contoh, dalam hubungan dalam garis lurus ke bawah, orang tua menuju anak ini melalui satu kelahiran, maka anak adalah keluarga saudara derajat 1 dari orang tuanya. Cucu ini merupakan keluarga saudara dalam derajat kedua dalam garis lurus ke bawah. Cicit adalah keluarga saudara dalam derajat ketiga dalam garis lurus ke bawah. Dalam garis ke atas, orang tua itu adalah keluarga saudara derajat 1, kakek nenek keluarga saudara derajat 2, kakek nenek buyut atau orang tuanya kakek nenek keluarga saudara derajat 3 dalam garis lurus ke atas. Ini cara menentukan hubungan perderajatan. Sedangkan mengenai para keturunan luar kawin, ini tidak masuk di dalam salah satu golongan ahli waris, bukan golongan 1, 2, 3, dan 4. Para keturunan luar kawin merupakan kelompok ahli waris tersendiri. Sekarang kita bicarakan mengenai prinsip golongan. Yang dimaksud dengan prinsip golongan, di sana ada satu ketentuan bahwa golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Kalau ada golongan 1 yang berhak mewaris, golongan 2, 3, 4 tertutup hak warisnya. Golongan yang lebih jauh baru mewaris apabila golongan yang lebih dekat tidak ada yang berhak mewaris. Di sini bisa bermakna sama sekali tidak ada, atau sesungguhnya ada tapi semuanya menolak warisan, atau tidak patut mewaris. Yang ketiga, di antara ahli waris yang berbeda golongan tidak mungkin terjadi pewarisan bersama. Jadi kalau kita akan menentukan siapa yang berhak mewaris di antara para keluarga saudara, yang pertama diterapkan adalah prinsip golongan ahli waris. Kita lihat mana yang termasuk golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Tentang penerapan prinsip bahwa golongan yang berbeda tidak mungkin mewaris bersama, terdapat satu pengecualian, yaitu nanti dalam pewarisan di antara ahli waris golongan 3 dan 4. Di sana ada kemungkinan orang yang berbeda golongan bisa mewaris bersama. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya mengenai prinsip hubungan perderajatan. Dalam prinsip hubungan perderajatan, bahwa derajat yang lebih dekat menutup derajat yang lebih jauh. Misalkan dalam pewarisan golongan 1 terdiri anak dan keturunan anak. Kalau ada anak, maka keturunan anak atau para cucu tidak mewaris. Kalau ada cucu, maka keturunan cucu atau cicit tidak mewaris, kecuali nanti ada dipenuhi syarat tertentu. Sekali lagi, dalam prinsip hubungan perderajatan, derajat yang lebih dekat menutup derajat yang lebih jauh. Derajat yang lebih jauh baru berhak mewaris
apabila derajat yang lebih dekat tidak ada yang berhak mewaris. Di antara ahli waris yang berbeda derajat tidak mungkin mewaris bersama. Ini prinsip dasarnya. Tetapi terhadap prinsip-prinsip itu ada pengecualian. Ya. Pengecualiannya bagaimana? Pengecualian terhadap prinsip perderajatan ini dapat kita temukan dalam pewarisan golongan 2. Dalam golongan 2 ahli warisnya adalah orang tua dan saudara. Kita tahu orang tua adalah derajat 1, saudara derajat 2, tapi mereka bisa mewaris bersama. Ini yang menentukan adalah undang-undang. Jadi dalam pewarisan golongan 2 adalah ternyata ada orang berbeda derajat bisa mewaris bersama. Yang kedua, dalam pewarisan golongan 3 dan golongan 4, di sana akibat adanya clothing, orang yang berbeda derajat bisa mewaris bersama. Bahkan orang yang berbeda golongan juga bisa mewaris bersama, asal mereka berada dalam garis yang berbeda. Dan yang ketiga, bahwa pengecualian terhadap prinsip hubungan perderajatan ini terjadi apabila terjadi peristiwa penggantian tempat. Dalam peristiwa pewarisan yang terjadi karena penggantian tempat. Dalam peristiwa ini, maka orang yang berbeda derajat bisa mewaris bersama. Demikian pembahasan kita mengenai pewarisan undang-undang pada bagian yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.